siang, Manggana. Siang, Dok. Jumpa lagi ini di diskusi yang merupakan istilahnya suplemen pemikiran. Nah, Wah, suplemen pemikirannya di ranah sosial tentunya dengan Manggana betul. sebagai arsitek sosial. Nah, saat ini kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sedang merambah berbagai area baru terkait ketahanan keluarga dan khususnya pelindungan anak. Mm. Tentunya kita sudah paham eh, kota layak anak, sekolah ramah anak. Bahkan sekarang ini ada join dengan Kementerian Agama pesantren ramah anak. Nah, pertanyaan besarnya adalah slogan ini kan tentunya positif. Hmm. Tapi bagaimana slogan ini juga bisa berbicara di tataran praktis terkait statistik korban kekerasan yang menimpa anak, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, terus bergulir nih. Menurut arsitek sosial gimana nih? Ya, dengan narasi ramah anak ini kan sebetulnya paradoks ya sebetulnya. Ini menggambarkan bahwa dunia di kita ini sedang tidak ramah terhadap anak. Nah, dengan tidak ramahnya anak ini sebetulnya bisa digambarkan masa depannya memang akan brutal gitu. Kan ramah pasti jadi brutal kan. Betul. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, ini kan kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, eh, maka kita bisa melihat gambaran ke depan seperti apa. Karena perilaku yang ditanamkan di usia pengasuhan ini, usia awal, dini, 0, 7, 7, 14 ini bisa merefleksikan nanti mereka di usia dewasa dan tua. Hmm. Dan kemungkinan perubahannya akan sedikit dibanding dengan bagaimana kita menyiapkan ini yang baik. Jadi kalau sekarang ini tidak disiapkan matang, nanti di sana jadi luar biasa nih brutalnya misalnya anak-anak kita nih, maka yang akan diperbaikinya lebih sedikit yang bisa diperbaikinya. Nah, ini kaidah pertama. Jadi kita apresiasi dengan ruang ramah anak di mana-mana. Jangan sampai nanti rumah ramah anak. Nah, kalau udah sampai ke situ, ini udah danger, ini udah. Artinya jangkauan tangan pemerintah sudah masuk ke ranah domestik gitu ya. Pertama itu, kedua bahwa pelaku-pelaku keluarga ini udah nggak ramah nih. Jadi yang mesti ditolong ini bukan ramah anak, tapi orang tua yang ramah gitu. Kira-kira gitulah. Baik. Nah, yang lainnya nih, Dok. Jadi kita ini selalu melihat fenomena apapun itu selalu dari hilir. Nah, kalau udah hilir, kesininya soal rehabilitasi. Nah, ini yang menurut saya akan tidak banyak efektivitasnya kalau kita bicara soal rehabilitasi. Walaupun perlu, ya perlu. Tapi kalau ada pengguna narkoba di rehabilitasi, sebetulnya yang baik itu jangankan 100%. 50%-nya itu. Dan dampak mereka yang terrehabilitasi itu sebetulnya berdampak luas tuh sama teman-temannya yang kemarin itu yang dia. Menurut saya ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah lewat berbagai kebijakan. Jangan sampai ada lagi program rumah ramah anak. Baik. Berarti aspek pemulihan perlu, tapi mungkin investasi terbesar justru pada aspek bagaimana caranya anak yang belum terkena masalah bisa tidak terkena masalah gitu ya, kira-kira Manggan. Betul. Baik. Jadi dimulai dari mengorkestrasi atau membuat tugas-tugas di instrumen negara nih, lembaga-lembaga negara yang khususnya ada di level bawah di desa itu, kelurahan. Kan kita tahu ya sekarang ada ini, Dok ya, ada apa? Ada Posyandu, PKK, ada LPM, ada Karang Taruna. Setidaknya itulah ya. Ya. Setidaknya yang wajib ya karena di LKK ya sebutnya. Nah, ini yang kita soroti
dominasinya semuanya hampir ke fisik. Hmm. Tidak dalam dominasi ke psikologis bahasanya. Baik. Nah, yang ini yang perlu direvisi, kita arsiteki kembali, kita restorasi bahasanya supaya dominasinya dibalik atau minimal setengah-setengah. Perlu fisik, perlu. Baik. Tapi efek rusaknya itu lebih bahaya psikologis daripada fisik. Baik. Nah, artinya kan secara kelembagaan infrastruktur yang existing ya, yang ada kan bisa dimanfaatkan. Investasi dalam hal infrastruktur sosial kira-kira apa saja nih Manggana yang lebih perlu didorong? Dimulai dari mengarsiteki bangunan bangsa. Itu dimulai dulu. Jadi bangsa ini memang perlu dibangun oleh orang-orang yang punya moral, karakter, itu dulu. Nah, kalau pemerintah gagal mengarsiteki itu, kalau udah arsitek kan kita kayak gambar di rumah. Kita mau bikin rumah kan ada gambarnya, Pak. Betul. Ya nggak? Blueprintnya, ada gambar lah, gambar arsiteknya. Nah, kalau kita di masa depan aja nggak gagal untuk mengarsiteki bahwa gambar bangunan yang paling penting itu ya moral. Jadi mau kalau kita lihat posisi rumah mau sebagus apapun tapi nggak function gitu, kan buat apa gitu. Bangsa ini juga gitu, kalau dalamnya rapuh, SDM-nya rapuh, tiba-tiba kita nanti 2045 yang kita cita-citakan Indonesia Mas, ternyata teman-teman kita nih, anak-anak kita nih baperan gitu kan, Ya. nggak punya rasa tanggung jawab, ya. Ya. Bagaimana mau cinta NKRI gitu? Bagaimana punya ownership? Bagaimana dia punya kejujuran? Nah, kalau itu kita bisa memulai dari situ, mengarsiteki bangunan bangsa ini, dimulai dari membangun di dalam kita, tidak semata-mata di fisik. Saya pikir ini yang patut nanti teman-teman di para pemikir ya, khususnya di kebijakan, perlu memikirkan ulang. Nah, tinggal nanti dari mana urutannya kita mulai. Baik. Menarik nih sahabat untuk mencermati frasa kunci yang disampaikan oleh arsitek sosial kita. Functioning atau keberfungsian. Nah, keberfungsian di sini kan bisa kita cermati, katakanlah kita mau buat rumah ketahanan keluarga. Nah, yang open public. Kira-kira kan ide ini sudah diserap oleh dinas sosial ya di berbagai kabupaten kota, misalnya rumah singgah. Nah, apa yang perlu ditambahkan dari kelembagaan yang sudah ada? Ada rumah singgah, tapi kemudian functioningnya perlu dipikirkan ulang. Ada kelembagaan, kan sekarang ini bahkan Badan Narkotika Nasional membuat posyandu bersinar narkoba, kaderisasinya ibu-ibu dan lain-lain. Nah, artinya kan secara peranata sosial Indonesia punya banyak hal untuk mencapai Indonesia Emas. Mungkin yang belum adalah bagaimana Indonesia bergerak. Nah, pekerjaan rumahnya adalah functioning tadi, keberfungsian tadi, bagaimana derap langkahnya bisa satu irama nih, menurut Manggana? Iya, Pak. Jadi semua bisa bergerak itu kalau memang kita menyiapkan sumber daya manusia di luar secara fisik dan di dalamnya itu bersinerginya benar gitu, pas gitu Bang. Atau memang gini, jadi kita membangun yang kita harus prioritas pertama itu membangun manusia. Nah, manusia itu ada dua, Mang, ada fisik, ada psikologis. Nah, kalau fisik, Mang, itu maksimal dia 20 tahun udah maksimal. Jarang-jarang yang 25 tahun nambah 10 cm gitu. Jarang itu. Atau kaki kita jarang. Tapi kalau psikologis, Bang, itu semuanya terus bertumbuh sampai dia wafat. Luar biasa. Nah, ini yang perlu didefinisikan ulang oleh bangsa ini. Sehingga menggerakkan lembaga-lembaga di pemerintah ini berorientasinya ke sana semua gitu. Atau setidaknya dia bersama. Contoh,
Kita nggak ingin punya anak cerdas, IP-nya bagus, tapi nggak punya tanggung jawab baik ke orang tua atau ke lingkungan. Kan itu nggak kita harapin. Betul. Malah tidak bikin senjata yang pemusnah massal. Nggak juga kita inginin. Bukan itu. Kita ingin punya ilmuwan, punya dokter, punya apapun gitu ya, ilmuwan-ilmuwan hebat, profesional. Sebetulnya yang kita inginkan tuh orang-orang yang punya value baik, Mas. Ya. Sebetulnya itu semua orang itu. Baik. Ya nggak? Nah, pekerjaan rumah nih bagi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya, agar program-program tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia yang sifatnya justru bisa diukur secara fisik ya, tapi non fisik juga. Bagaimana? Apa kabar revolusi mental sekali lagi? Gitu ya. Padahal kan itu adalah karakter building yang bisa punya barometer tersendiri di hasanah orang Indonesia ya. Persis, Mas. Saya 27 tahun di dunia entrepreneur. Di separuh waktu sedang bekerja itu, melakukan usaha itu gitu. Itu memang tanpa tanpa ilmu, tanpa arah yang benar ilmunya. Baru separuhnya lagi baru saya paham. Oh ternyata urusan nih, dok, urusan kaya miskin aja itu tuh namanya bahasa mereka tuh udah ilmu pasti. Iya, itu tuh udah pasti katanya, Mak. Jadi kenapa orang bisa hidup usahanya gagal terus? Kenapa yang ini dia melaju pesat? Catatan besarnya apa? Mentalitas. Karakter ya. Ya, bahasanya udah karakter. Dan catatannya besar lagi, Mak. Alam bawah sadar yang dihasilkan dari pola asuh waktu dia kecil. Mengagetkan saya itu. Jadi orang yang belum kaya-kaya itu katanya dia karena belum bisa kaya dia. Karena ada satu belenggu yang menghadang dirinya. Sampai begitu, Pak. Ini diseminarkan 3 hari 3 malam, berbayar mahal. Benang merahnya cuma itu. Jadi orang itu semua bisa kaya. Tapi ada hambatan untuk dia kaya karena dirinya yang menghambat. Ini seminar bilioner. Seminar cara jadi orang kaya. Ngomongnya gitu. Saya nggak kebayang ke aspek yang lain gitu. Betul. Baik. Secara regulasi ini juga pekerjaan rumah kedua bagi Kementerian Kesehatan ya, untuk paling tidak menyadari bahwa public health atau mental health issue juga perlu mendapatkan perhatian ya, bukan cuma secara kesehatan publik secara fisik. Sangat. Dan di region ini perlu dilakukan, artinya tadi mengukur program-program ini semuanya tidak melulu fisik itu, yang mudah diukurnya. Memang tidak lebih mudah dari mengukur fisik. Kalau ngomong stunting fisik, ngukurnya gampang. Tapi kalau stunting mental, itu ngukurnya susah memang. Karena daya jelajahnya jauh dia. Betul. Jadi kalau kita ngedidik anak, usia 0 sampai 14 tahun, respon mereka itu, anak kita itu jangan jadi result, jangan jadi kesimpulan kita. Kesimpulan kita mah kalau dia udah nikah, kesimpulan kita mah kalau dia udah dewasa. Nah itu kesimpulan kita. Oh iya ya, kenapa si A ini udah nikah masih minta beras misal. Jadi nggak bisa, ya sama kayak begitu. Nah kebijakan ini juga harus difikirkan. Kadang-kadang mungkin karena kesulitan untuk mengukurnya, antara budgeting dengan nanti Betul. hasil, saya pikir ini kan perlu disolusikan. Betul. Karena mau nggak mau, jangan hanya urusan pertanggungjawabkan semata yang agak susah secara akademis, tapi saya pikir ada celah untuk kita untuk diskusi bagaimana ini juga ada pendanaan tetap, tapi diukurnya juga jelas. Ya marilah para
ilmuwan ya, para akademisi untuk memikirkan itu. Karena ini kebutuhannya. Kebutuhannya. Jadi besok-besok kalau ibu-ibu ke posyandu bukan cuma vitamin A, perlu Pak. Dan ibu-ibu itu tidak fasih gini, 6 bulan nih anaknya bisa bergerak ke sini, bisa berguling, bisa merangkak, 9 bulan misalnya atau setahun itu bisa berjalan. Enggak cuman fasih di situ. Tapi fasih kalau dia misalnya bicaranya keras depan pasangannya, itu berefek apa terhadap anak? Fasih juga dia kalau nontonnya dia tontonan yang belum pada usianya anak itu, tapi tetap dipertontonkan. Betul. Dia juga mengerti bagaimana kalau ibunya dalam bahasanya waktu dia kecil itu disampaikannya hasilnya kayak apa nanti. Kakak bayang ya, ibu-ibu kita yang sedang hamil sudah mempersiapkan di masa kehamilan dan masa menyusuinya dengan ilmu. Gak kebayang ya kalau gerakan itu dilakukan. Betul. Ya nggak? Betul. Apa saja. Mau yang muslim baca Quran, mau yang lain juga boleh. Mau nanti persiapan buku. Yang penting ada kosakata yang bisa diserap oleh anak kita yang katanya di Golden Age itu bisa menyerap 6.000 kata. 6.000 kata. Kayak sport. Ya. Itu tugas ibu ngomong aja. Pertanyaannya, ngomongnya sudah by design. Karena kita juga ingin anak kita by design. Nah masalahnya gini, apakah memang pemerintah sudah by design, terus dipahami oleh kewilayahan by design, dipahami oleh para ayah dan ibunya by design, punya anak, gedenya kayak apa? Baik. Catatan kritis layak diberikan juga berarti untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa cetak biru pendidikan formal juga tidak hanya cukup menyertakan barometer IQ ya, tapi juga EQ, kalau perlu SQ ya, atau psychological quantifier, kombinasi ketiganya, IQ, EQ dan SQ. Betul. Nah itu yang kita bilang bahwa kita terus dorong pemerintah untuk tidak berpikir hanya fisik. Tapi ada ruang yang lebih gede lagi dari ruang fisik itu. Sebutlah psikologis. Ya. Selama ini kan anak-anak kita harus membayar ekstra ya di sekolah swasta untuk tadi kombinasi yang lengkap. Nah, alangkah baiknya juga regulasi pendidikan bukan hanya menyiapkan peserta didik untuk siap kerja, tapi siap mental untuk menempuh hidup di negeri Nusantara. Gitu ya kira-kira Manggana ya. Persis. Barusan saya ngobrol dengan teman-teman pemuda, ada 4 orang. Pertanyaan saya cuma mudah saja. Itu kalau ada yang nganggur nih teman-temanmu, gitu. Kira-kira yang nganggur itu benar nggak? Saya bilang gini, benar nggak? Yang nganggur itu rata-rata tidak lebih banyak temannya daripada yang udah kerja. Jawabannya apa? Iya. Terus saya tanya lagi, percaya nggak kalau banyak teman itu nggak nganggur? Saya bilang, iya Pak. Tuh Pak. Dari sisi yang menurut saya sederhana aja, sebetulnya kan masalahnya di sini. Masalahnya bahwa teman-teman ini yang nganggur ini pasti punya masalah psikologis. Betul. Ya nggak? Betul. Dia tidak banyak teman, Betul. dia naik lagi. Punya teman dan punya banyak manfaat. Sudah Pak. Betul. Kalau sudah punya banyak manfaat, kata mereka juga ditolong sama teman-temannya. Betul. Direferensikan. Bahkan yang udah kerja, ditawarin lagi kerja yang lain. Baik. Artinya regulator kebijakan harus memiliki helikopter view ya. Waduh. Jadi pandangannya tidak hanya parsial pada salah satu isu yang mudah untuk serapan anggaran nih, tapi punya helikopter view, kalau perlu punya tailor made gitu ya. By design, tapi by desainnya memang fit in sesuai dengan kebutuhan badan sosial apa nih yang mau diprogramkan. Kurang lebih seperti itu ya, Manggana ya. Betul dong. Nah ini penting sekali kita terus sampaikan ini gitu ya, supaya jadi aware gitu ya, jadi pemakluman ke semua bahwa
Ada yang hilang di kita, yang tidak punya determinasinya tinggi, yaitu bagaimana mengurus manusia di dalam. Masalah-masalah timbul sekarang ini, termasuk yang tadi pertama kita diskusikan, semua akibat infrastruktur software kita secara manusia gagal. Baik. Para milioner ngomongnya begini, kalau kenapa kita tidak kaya selain yang tadi disebutkan, karena kita tidak menginstal software kaya dalam diri kita. Katanya gitu. Baik, sahabat, begitu kira-kira apa kunci daripada sebuah desain sosial ternyata tidak juga terlalu kompleks, tapi justru memikirkan sesuatu yang tepat dan cepat gitu ya. Indonesia bergerak menuju Indonesia Emas 2085.